Saya Siti Nuraini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal, dan saya bertugas di SMP Negeri 1 Warureja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait bagaimana pengambilan keputusan dengan pertimbangan nilai-nilai kebajikan ketika mereka menghadapi dilema etika. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Pak M, Selamat pagi Mbak Siti Nuraini, jadi Angkatan 7. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Ya ini maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar, dan terima kasih sekali Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang sebentar. Nah, Bapak kan tentunya sudah memiliki pengalaman yang banyak ketika memimpin atau menjadi kepala sekolah. Nah, di sini saya memiliki tugas sebagai calon guru penggerak. Saya memiliki tugas di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya di sini juga ingin belajar dari Bapak karena memiliki pengalaman yang banyak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nanti terkait dengan pengalaman Bapak selama ini sebagai kepala sekolah, terutama nanti pengalaman-pengalaman Bapak ketika mengalami permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Nah, tentunya Bapak itu pernah mengalami atau menjumpai kasus-kasus tertentu, ya nampaknya. Iya. Ya, nah, pasti. Selama ini Bapak itu bagaimana caranya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi? Apakah dalam menghadapi kasus itu, wah ini tuh masuknya masuk ke dalam kasus dilema. Nah, ini tuh ternyata masuknya ke dalam bujukan moral. Itu seperti apa Pak cara mengidentifikasinya? Terima kasih Mbak Nurul. Di suatu lembaga yang namanya lembaga pendidikan, suatu saat dan pasti akan ada masalah. Dan masalah-masalah dilema etika selalu akan ada di sekolah kita ini. Yang pertama, untuk masalah-masalah dilema etika ini, kepala sekolah harus bisa mengidentifikasi dua permasalahan yang muncul tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi ini, yang pertama kepala sekolah tentunya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan, kemudian menanya satu persatu dari dua permasalahan yang ada pada guru atau pada siswa tentunya. Nah, setelah itu kita inventarisasi mana permasalahan yang harus didahulukan, mana permasalahan yang dinomor duakan atau setelah itu diselesaikan. Dengan meninjau ya ada skala prioritas. Dengan meninjau yang kedua adalah masalah tersebut mana manfaat yang akan mudaratnya lebih baik atau mudaratnya lebih banyak, dan mana manfaatnya lebih banyak. Jadi masalah-masalah yang manfaatnya lebih banyak dan mudaratnya lebih banyak tentu akan dipilah-pilah dari situ. Itu yang identifikasi masalah. Baik Bapak, jadi ketika menghadapi suatu masalah, tentunya nanti bagaimana caranya mengambil keputusan itu. Nah, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menghadapinya? Yang pertama, langkah-langkah yang pertama adalah di lembaga pendidikan mestinya ada langkah-langkah yang sesuai dengan SOP. SOP yang ada, yang pertama adalah tentu dengan kita melihat permasalahan. Yang pertama adalah tadi disampaikan mana masalah yang urgent dan masalah yang ibaratnya kurang urgent, walaupun sama-sama baik, tapi kan urgenitasnya di sini adalah lebih utama. Yang kedua adalah dengan mengharapkan dari masalah yang setelah diselesaikan apakah menimbulkan efek baik terutama kepada yang bersangkutan atau kepada sekolah atau kepada lembaga pendidikan sebelumnya. Itu masalah-masalah yang harus diselesaikan dan segera diselesaikan dalam dua dilema kita ini. Bapak tadi Bapak sudah menyampaikan yang langkah yang bisa diterapkan itu sesuai dengan SOP, kemudian mempertimbangkan efek nanti yang akan muncul. Nah, kira-kira Bapak ketika mempertimbangkan tadi keputusan yang diambil, apakah nanti akan ada dampak atau efek
ada langkah yang efektif yang digunakan dalam mengambil keputusan yang paling efektif menurut Bapak? Langkah yang paling efektif yang pertama adalah dengan menunjukkan segi prioritas waktu. Kalau masalah dilematik ini membutuhkan waktu yang lama, tentunya ada deadline waktu. Apa itu deadline waktu? Harian, mingguan, atau mungkin bulanan, sehingga masalah tersebut akan efektif. Kalau masalah harus diselesaikan dalam waktu hari itu juga, ya harus diselesaikan hari itu juga. Kalau masalah itu bisa ditunda, walaupun sama-sama misalnya dalam 1 minggu, kita akan lihat dalam 1 minggu efeknya bagaimana atau baiknya bagaimana, sehingga dua masalah tersebut bisa kita tangani secara adil dan bijaksana dan tidak menimbulkan efek yang lebih baik, efek yang tidak baik terhadap sekolah atau terhadap lembaga yang kita cintai ini. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan sesuai dengan waktu. Kalau misalkan sesegera mungkin diselesaikan, harus diputuskan, ya berarti harus sesegera mungkin ya Pak ya. Kalau misalkan ternyata waktunya bisa ada jeda waktunya, entah itu harian atau bulanan. Nah, berarti tadi juga mempertimbangkan waktu yang bisa diputuskan. Nah, biasanya Bapak dalam menghadapi permasalahan kasus dilema etika pastinya banyak hambatan ataupun tantangan. Bapak biasanya menghadapi kasus dilema etika itu tantangannya apa nih Pak? Kasus-kasus dilema etika tantangan itu biasanya adalah hambatan dari internal itu sendiri, internal sekolah. Karena mestinya internal sekolah, karena lembaga yang cukup besar ini punya banyak personil, punya banyak tenaga kerja, punya banyak tenaga pendidik maupun pendidikan. Tentunya di sana ada beberapa kepentingan dari individu maupun kepentingan kelompok yang ada di sekolah tersebut. Maka kami sekolah tetap akan berkonsultasi dengan guru-guru senior, dengan pihak-pihak komite sekolah, terutama bagaimana baiknya dari masalah tersebut, tantangannya bisa kita minta karena tidak terlalu besar apalagi dan bisa diterima oleh semua pihak. Yang pertama harus sabar, jeli, dan tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kita telah putuskan. Iya Pak, berarti tadi tantangannya memang datang biasanya dari internalnya ya. Ada memang beberapa kepentingan yang harus kita pikirkan dan yang Bapak pikirkan. Ya berarti lebih ke kepentingan individu ataupun kelompok dalam sekolah ini ya Pak ya. Nah, apakah Bapak dalam mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika itu membutuhkan jadwal untuk menyelesaikannya atau tempat tertentu atau prosedur tertentu agar Bapak merasanya lebih yakin dan lebih mantap dalam mengambil keputusan? Setelah tadi ada permasalahan dilema etika dan sudah diambil keputusan, makanya kan tadi ada deadline waktu. Kemudian deadline waktu ini akan didelegasikan untuk misalnya guru senior untuk membantu mendampingi masalah tersebut, kemudian atau guru BK kalau ada masalah, atau mungkin kita bersama-sama untuk menyelesaikan bersama-sama itu. Jadi deadline waktu, kebersamaan, dan rutinitas dalam memantau sehingga masalah-masalah itu bisa secepatnya efektif dan akan bisa diterima oleh semua pihak. Intinya seperti itu. Jadi Bapak, berarti ini saya memahami bahwa Bapak ketika mengambil keputusan itu memang membutuhkan waktu yang ditentukan, harus ada deadline-nya, harus segera, maksudnya kapan, tidak berlarut-larut gitu berarti ya. Jadi cepat terselesaikan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Bapak, faktor-faktor apa yang kira-kira selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Permasalahan selalu ada dan silih berganti, dan faktor-faktor biasanya yang mempermudah, yang mendukung untuk mengambilkan keputusan dilema etika adalah yang pertama adalah dari individu yang mempunyai permasalahan tersebut. Kalau individu tersebut memang selalu memunculkan permasalahan, tentunya faktor itu akan menghambat. Kemudian kalau sudah permasalahan diputuskan, kemudian guru tersebut mau bertanggung jawab berarti. Sehingga kalau dia dikasih tanggung jawab, deadline waktunya tepat, kemudian bertanggung jawab serta dilaksanakan sebaik-baiknya, itulah faktor internal dari guru atau pendidik yang bermasalah. Kemudian adalah faktor kebersamaan. Musyawarah. Iya, faktor kebersamaan, faktor musyawarah yang harus ada di sekolah. Kemudian kalau ada masalah segera dikomunikasikan, itu faktornya. Jadi faktor komunikasi.
Faktor komunikasi tentunya akan menentukan permasalahan dialog ini bisa segera diselesaikan dan bisa diambil keputusan secara tepat dan efektif. Jadi Bapak, ketika bermusyawarah tadi biasanya yang terlibat itu siapa saja Pak dalam pengambilan keputusan? Apalagi kasus itu misalkan urgent ya Pak ya? Misalnya kalau kasusnya ada di siswa, tentunya akan dipanggil adalah guru BK yang bermusyawarah, kemudian wali kelas. Itu yang dan kalau terjadi di antara guru pendidik atau tenaga pendidikan, tentunya akan mengambil pembantu pimpinan untuk bisa memberi masukan, dan terutama guru senior juga tidak lupa untuk diberi minta masukannya agar masalah tersebut bisa selesai dan diambil dengan baik. Baik Bapak, berarti melibatkan beberapa pihak yang terkait untuk meminta masukan sebagai bahan pertimbangan. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir. Dari pengalaman Bapak ketika menghadapi dilema etika, Bapak pastinya mendapatkan pembelajaran setelah menghadapi kasus-kasus itu kemudian mengambil keputusan. Menurut Bapak, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan? Dari kasus-kasus dilema etika pasti ada hikmahnya di sini ya. Dan hikmah itu bisa untuk pembelajaran begitu ya semua. Hikmah yang pertama adalah sekolah harus tetap tegas. Yang kedua adalah sabar. Dan yang ketiga adalah selalu berdisiplin dalam berkomunikasi, bersih dalam berkomunikasi. Itu pengalaman. Jadi kalau sudah kita diambil secara tegas, kemudian sabar, tentunya akan menghasilkan keputusan yang baik dan hasilnya tentu akan bisa diterima oleh semua. Dan itu yang pengalaman atau maslahat atau manfaat yang bisa diambil dari masalah di sabar, tegas, dan disiplin. Bapak, di sini saya dapat memahami dan belajar dari pengalaman Bapak bahwa ketika pengambilan keputusan memang ada pembelajaran atau hikmah yang diperoleh. Tegas dalam mengambil keputusan, kemudian sabar dalam melalui atau melewatinya, kemudian selalu disiplin dalam berkomunikasi ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan. Saya juga mendapatkan pembelajaran, kemudian pengalaman yang berharga. Saya dapat menjalankan peran dan tugas saya agar lebih baik. Terima kasih Bapak. Pagi Pak Hanto. Selamat pagi Bu Nurun. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Sehat ya, Amin. alhamdulillah. Amin. Mohon maaf sekali Bapak mengganggu waktunya, dan saya berterima kasih sekali atas kesediaannya Bapak meluangkan waktu untuk berbincang sebentar dengan saya. Ini nih Pak, saya memiliki tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal, yaitu terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, nanti di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika. Nah, tentunya Bapak ini memiliki pengalaman yang sudah cukup banyak sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, saya ingin belajar dari Bapak bagaimana ketika menghadapi kasus-kasus kemudian mengambil keputusan. Pak, selama ini bagaimana cara Pak Hanto dalam mengidentifikasi sebuah kasus yang dihadapi? Apakah ketika menghadapi kasus seperti ini kasus masuk ke dalam dilema etika, atau kemudian ini termasuk dalam rujukan moral? Seperti apa itu Pak? Terima kasih Bu Nurul, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam pelaksanaan adanya beberapa macam kasus dalam sekolah kami, tentunya kita menghadapi sebuah kasus yang sama-sama mungkin adanya suatu dilema etika dan mungkin rujukan moral. Dalam hal ini kepentingan adalah beberapa hal yang harus kita hadapi. Jika dua-dua itu sama bagus, maka kita pasti adanya suatu pembelajaran untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, secara
moral ini kadang-kala banyak kasus yang dilema etika. Maka dalam kasus yang semacam ini kita mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi kami untuk bisa diminimalisir dalam suatu kasus tersebut. Sehingga salah satu kasus yang misal dalam perbuatan-perbuatan mereka yang mungkin menyalahi aturan secara etika, baik secara moral, kita memang kadang-kala itu mau menyampaikan atau memutuskan ini kadang-kala menghadapi kasus yang dilematis sekali. Tapi kami ya sebagai rujukan untuk mengatasi sebuah kasus tersebut, tentunya tidak lupa kami mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin kasus baik dilematis etika maupun rujukan moral. Tetap kami sebagai kepala sekolah atau yang menangani, memutuskan dalam menghadapi kasus ini tentunya harus betul-betul yang lebih baik untuk bisa diterima oleh sertifikat. Mungkin itu jawaban yang saya sampaikan. Baik Bapak, berarti ketika ada kasus identifikasi ya, apakah itu berkepentingan atau memiliki dampak untuk baik peserta didik ataupun pendidik itu sendiri. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu sendiri, apalagi ketika mengambil keputusan itu terkait dengan dilema etika yang di dalamnya itu ada kepentingan yang sama-sama benar. Dalam hal menjalankan pengambilan keputusan, kami memang tidak langsung mengambil keputusan diri saya sendiri. Tentunya menjadi sebuah kasus yang kita harus menentukan mana keputusan yang terbaik, mana yang paling baik di antara dua hal yang nanti kita putuskan. Kami segera tindak cepat mengumpulkan beberapa rekan, terutama mungkin waka atau pembantu pimpinan, ya. Terus kemudian sampaikan apa sih permasalahannya, terus bagaimana pertimbangan yang ada. Biasanya nanti diputuskan mana dari dua hal yang lebih baik dan yang paling bagus. Ini dilihat dari manfaatnya, mana yang terbaik, itulah yang nanti saya ambil. Dari beberapa macam pendapat diadakan suatu kolaborasi atau bersinergi dalam keputusan itu, sehingga kami akan mengambil keputusan yang terbaik karena dengan kerjasama yang terbaik dari pembantu-pembantu kami yang telah berikan pendapat kepada kami. Ini itu jalan yang terbaik. Berarti tadi saya dapat memahami ya Bapak, ketika mengambil keputusan itu Bapak berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan pihak lain, yaitu waka atau pembantu pimpinan, kemudian rekan untuk menanyakan pertimbangan yang mungkin ada. Betul. Nah, ya. Lantas menurut Bapak, yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dan tentunya terkait dengan kasus dilema etika. Seperti apa itu Bapak? Ya, tentunya kita harus segera mungkin mengadakan selalu koordinasi dengan rekan-rekan ya tadi yang perlu saya sampaikan, karena kami bekerja di sini untuk mengatasi hal yang semacam itu. Kita harus secara yang lebih baik, efektif, efisien. Makanya tetap kita permasalahan yang ada, kita harus betul-betul kerjasama. Di mana regulasi dalam peraturan ini berkaitan dengan kasus yang kita hadapi, kemudian juga mempertimbangkan dampak positif yang mungkin muncul dari beberapa pertimbangan yang ada, yang paling bermanfaat untuk semua pihak.
tidak mengecewakan dan mungkin tidak akan merugikan dan bisa menjadi risiko yang paling kecil. Ya setidaknya kami hal-hal yang saya untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien ini jelas kami tetap selalu berkoordinasi ya dalam pengambilan keputusan tidak ada suatu hal yang tidak baik. Berarti tadi yang efektif ada dengan secara sesegera mungkin. Ya, betul. Berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, kemudian mempertimbangkan dampak yang akan muncul, apakah itu positif ataupun negatif. Jadi Bapak, kemudian biasanya ketika menghadapi kasus, apalagi itu terkait dilema etika, pasti kan dilematis dan cukup sulit ya Pak. Nah, tantangan apa yang biasanya Bapak hadapi? Berkenaan dengan ini, bagaimana dalam menyampaikan dasar pertimbangan yang saya miliki dalam mengambil keputusan kepada semua warga, ini tidak mudah memberikan pemahaman kepada guru atau karyawan. Murid, mengapa saya mengambil pertimbangan keputusan, sudah matang atau belum pertimbangan yang ada tadi. Jika paham, maka warga akan mendukung keputusan apapun yang kami buat. Sehingga dengan adanya pemahaman kepada hal-hal yang bersangkutan dan kepada semua pihak yang terlibat, nanti sudah istilahnya saling mempelajari dan sudah matang tentunya. Jika sudah matang dan dia akan menyadari dan paham, maka tentunya pasti akan mendukung keputusan yang saya berikan. Itu lebih baik. Berarti di sini tantangan yang ada itu biasanya dalam memberikan pemahaman kepada semua warga, karena mungkin setiap warga atau setiap individu di sekolah itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Barangkali mungkin ada yang ini apa ya, wah ini keputusan kayaknya lebih berpihak ke kelompok atau orang lain ya Pak ya. Berarti memang pemahaman yang berbeda-beda. Ini Bapak kemudian ketika mengambil keputusan, apakah Bapak memerlukan jadwal tertentu ataupun tempat tertentu ketika menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak hadapi terkait dengan kasus dilema etika? Selama ini yang kami lakukan, kalau ada suatu kasus karena kita ingin lebih cepat, efisien dan efektif, tidak akan merambat kemana-mana, ini saya spontan. Saya menyadari kasus ini berarti ada dua kepentingan yang harus kita putuskan. Makanya kita harus lebih cepat, berita yang mendesak agar segera didapatkan keputusan atau jawaban yang terbaik. Jadi saya biasanya tidak menjadwalkan. Jadi langsung kalau ada sebuah kasus yang istilahnya mungkin secara pelaksanaannya biar tidak merambat kemana-mana, seperti laksanakan untuk berkoordinasi secara spontan. Saya istilahnya minta bantuan, terutama guru-guru, terutama guru BK, sinergi guru yang lain, sehingga kami selama ini memang tidak terjadwal sama sekali, tapi dengan adanya mendengar adanya kasus ini, kita spontan untuk bisa melaksanakan kegiatan atau pengambilan keputusan, tapi tetap harus ada musyawarah yang bisa adanya pendapat, masukan-masukan yang terbaik, sehingga nanti dalam kegiatan kasus ini penanganannya tidak berlarut-larut. Berarti di sini Bapak tidak menjadwalkan secara spesifik waktunya kapan, tempatnya di mana, tapi segera mungkin, kemudian secara spontan. Mungkin ini juga karena Bapak sudah berpengalaman, sudah beberapa kali menghadapi kasus, sehingga jadi lebih itu ya Pak ya, lebih spontan, punya sesuai dengan ketika ada masalah itu ya segera mungkin di waktu itu juga ya. Jadi tidak berlarut-larut, barangkali nanti ada kasus baru yang muncul malah nanti numpuk-numpuk masalahnya ya. Iya baik Bapak. Nah ini menurut Bapak ketika selama ini mengambil keputusan,
apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang dapat membantu Bapak ketika mengambil keputusan? Jelas dong, kalau kita mengambilkan keputusan karena di sini adalah wilayahnya saya itu ada yang membantu kami dalam mengambil keputusan ini tidak semata saya sendiri walaupun kami yang memang memiliki kewenangan, tapi kami tetap memiliki jajaran diantaranya wakil atau pembantu pimpinan yang mungkin yang sudah solid, yang sudah senior ya, dan nanti bisa diajak komunikasi dan diajak dimusyawarahkan, langsung memberi beberapa pendapat atau masukan. Dan juga tak kalah penting yaitu guru-guru yang mungkin sudah berpengalaman dalam mengatasi semacam ini, dan nantinya ada sesuatu yang memberikan masukan kepada saya terutama kasus ini hubungannya dengan bimbingan konseling atau BPK, saya ajak merapat sehingga di situ ada beberapa macam pendapat atau istilahnya masukan-masukan yang terbaik, sehingga dengan belajar kami mengajak mereka untuk bersinergi, tetap musyawarahkan yang terbaik sehingga kami mengambil keputusan ini sesuai dengan harapan kami, sehingga dengan keputusan ini akan bisa diterima semua kita. Itu yang saya harapkan, adanya suatu kerjasama dari beberapa bapak guru yang mungkin sudah profesional dan lain sebagainya. Bapak, berarti di sini memang ada pihak lain yang Betul. Bapak membantu sekali, dalam memberikan saran, pertimbangan. Mungkin dalam kasus yang dihadapi, misalkan Bapak memiliki satu pertimbangan, dalam masukan yang lain, dengan masukan yang lain ada beberapa pertimbangan lain yang muncul. Betul. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak, dan dari pengalaman-pengalaman yang Bapak temui ketika menghadapi kasus dalam etika, pembelajaran apa yang Pak Harto dapatkan? Ya, tentunya dalam hidup ini tidak bisa menghindari masalah. Hidup ini memang istilahnya banyak ujian, banyak tantangan, banyak rintangan, apalagi dalam pembelajaran khususnya di sekolah memang banyak beberapa masalah, tapi dalam hal ini ada sebuah institusi pasti akan ada suatu permasalahan, maka harus segera amin untuk mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu keputusan. Jangan sampai pembelajaran yang ada beberapa kasus itu ditunda-tunda, tapi pembelajaran yang lebih penting kalau ada kasus atau permasalahan yang ada, kita belajar untuk selalu sikap dalam mengatasinya, sehingga jangan sampai menunda-nunda dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi sebisa mungkin dalam pengambilan keputusan ini bisa bermanfaat untuk semua pihak dan tidak ada resiko, walaupun ada resiko ya saya harapkan kecil mungkin, tidak akan lebih besar. Dengan adanya pembelajaran untuk mengambil keputusan dan tidak menunda-nunda, ini akan adanya suatu keputusan yang lebih baik. Bapak, di situ saya dapat memahami tadi yang Bapak sampaikan, pembelajaran yang didapatkan itu karena dalam hidup pastinya banyak ujian. Pasti. Dalam menghadapi ujian tersebut harus sesegera mungkin, tidak ditunda-tunda, tidak menunda-nundanya. Kemudian mempertimbangkan yang paling baik manfaatnya dan mencari resiko terkecil. Paling kecil. Ya Bapak, terima kasih sekali. Jadi pengalamannya dapat saya jadikan pembelajaran ketika saya menjalankan peran dan tugas saya di sekolah ini Bapak. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, selalu semangat dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul. Tetap semangat.
Sama-sama Bapak.